Pulau ini muncul dari cakrawala dengan lanskap yang misterius. Hutan hujan tropisnya yang lebat menyelimuti puncak-puncak gunung api dan savana kering, berpadu dengan lembah batu cadas yang eksotis. Para peneliti pernah menyebut pulau ini sebagai pulau paling asli di Asia Tenggara karena hampir tidak tersentuh manusia. Bahkan, burung-burung endemik yang dinyatakan hilang selama seabad, seperti burung dengan nama ilmiah, Wetar ground dove, hanya di pulau ini dapat ditemui kembali. Namun lagi-lagi, di balik keindahan alamnya, tersembunyi konflik baru. Kekayaan alam yang terus dilirik tambang, sementara fauna langkanya sedang berjuang bertahan. Pulau Wetar adalah pulau besar di perbatasan timur Indonesia yang masuk ke dalam Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya. Luasnya mencapai sekitar 2.650 km persegi, namun hanya dihuni oleh belasan ribu orang saja. Dengan kepadatan penduduk kurang dari 5 jiwa per kilometer persegi, Wetar masih terbilang sunyi dan sepi. Sungai-sungai kecilnya pun jarang dilintasi perahu besar, dan di sini tidak ada pelabuhan ramai. Masyarakatnya hanya bergantung pada subsistence dengan menanam sagu, ubi, dan berburu ringan. Dan yang kalian lihat ini adalah Danau Tihu, satu-satunya danau di pulau ini, yang terletak di lembah terpencil dan belum banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Tapi tahukah kamu, meskipun posisinya dekat dengan Timor Leste dan Nusa Tenggara Timur, Wetar hampir tidak pernah menjadi sorotan publik. Iya, karena transportasi ke pulau ini saja masih terbatas. Hanya kapal kecil dan pesawat ATR yang sesekali ke bandara kecil yang berada di selatan pulau ini. Akibatnya, Wetar relatif terlupakan oleh dunia luar. Tapi meskipun begitu, ekspedisi alam langka dan riset burung yang dilakukan tahun 2008 hasilnya mengejutkan banyak orang. Di pulau ini ternyata ada lebih dari 160 spesies burung, 3 diantaranya adalah endemik, dan 4 diantaranya tergolong terancam. Hal ini membuktikan Pulau Wetar ternyata masih penuh dengan misteri alami. Secara ekologis, Wetar tergabung dalam ekoregion Timor dan Wetar Deciduous Forest, yaitu sebuah hutan musim tropis gugur yang unik. Sekitar 80% permukaan pulau ini masih ditutupi hutan alami, dari hutan hujan pegunungan hingga savana eukaliptus dan semak kering. Tumbuhan khasnya adalah sagu, yang tumbuh subur di dataran rendah, dan pepohonan meranggas di musim kemarau yang panjang. Keanekaragaman hayati di Wetar termasuk fauna eksotik, seperti rusa timor, anoa, kuskus, ular piton, dan lebih dari 30 spesies mamalia, serta reptil. Hasil ekspedisi yang dilakukan memperlihatkan Pulau Wetar adalah stronghold bagi banyak spesies endemik. Misalnya, Wetar ground dove dengan nama ilmiah, Pampusana hoeti. Burung merpati kecil yang sebelumnya hanya terdokumentasi ratusan tahun lalu, namun kini kembali ditemukan oleh ilmuwan di pulau ini. Ada juga merpati kekaisaran Timor dengan nama ilmiah Ducula cineracea, serta nuri iris yang bernama ilmiah Saudareos iris, yaitu burung nuri paruh bengkok berwarna-warni yang hanya ada di kawasan Timor Wetar. Dan pada tahun 2024, tim ilmuwan menambahkan lagi satu spesies yang baru teridentifikasi, yaitu burung nightjar Caprimulgus ritae, spesies baru yang endemik di Timor dan Wetar. Selain itu ada juga satwa langka lainnya, seperti burung Wetar figbird yang hanya ada di hutan Wetar. Lalu Wetar piton yang langka, dan Wetar lorikeet, burung nuri yang endemik. Hutan gugur tropis yang ada di Pulau Wetar, semak eukaliptus, dan padang rumput tropis yang menjadi lahan berburu rusa, serta tempat berkembang biak serangga dan kupu-kupu endemik. Wetar disebut-sebut oleh peneliti sebagai Columbidae Conservation,
karena terlalu indah untuk dimusnahkan dan harus diprioritaskan konservasi tinggi. Namun kenyataannya, pulau ini menghadapi tekanan modern, seperti pembangunan jalan baru dan operasi tambang. Keunggulan alam itu kini berhadapan dengan keinginan mengeksploitasi kekayaan mineral tanah. Di balik hutannya yang masih perawan, Pulau Wetar tersimpan bahan tambang bernilai tinggi. Sejak zaman Belanda, Wetar pernah menjadi lokasi penambangan emas. Bahkan beberapa ahli mencatat bahwa beberapa dekade lalu, PT Prima Lirang Mining membuka tambang emas di Wetar, meskipun cadangannya akhirnya menipis. Belakangan, perusahaan tambang besar asal Australia yang bernama Finders Resources menemukan deposit tembaga di utara pulau sekitar tahun 2008 dan mulailah dieksplorasi. Kini, grup tambang Merdeka Copper Gold atau MDKA juga aktif menggarap Pulau Wetar. Operasi tambang mereka bernama Tambang Tembaga Wetar yang dioperasikan oleh anak perusahaan PT BKP. Dan tahukah kamu, tambang tembaga Wetar merupakan satu-satunya tambang di Indonesia yang mampu menghasilkan dan langsung mengekspor katoda tembaga. Bukan emas, tetapi tembaga murni, yaitu logam penting untuk energi terbarukan yang diolah di sana. Namun, media keuangan dan BBC Indonesia pernah menulis, MDKA sedang meningkatkan eksplorasi di Wetar dengan hanya fokus ke tembaga saja. Menurut rilis perusahaan, MDKA mengklaim menerapkan reklamasi progresif dan program konservasi di lokasi tambang Wetar. Mereka memasang panel surya untuk operasi dan menanam pohon di bekas tambang, bahkan mengolah limbah biji sisa ke fasilitas pengolahan khusus. Namun di lapangan, realitasnya tidaklah mulus. Beberapa pengamat dan pihak pemerintah daerah mencatat bahwa pengawasan tambang Wetar masih sangat terbatas. Bahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maluku pernah mengakui kekurangan anggaran untuk memantau pertambangan di Wetar. Dugaan pencemaran lingkungan juga muncul. Ada laporan kematian ikan di perairan sekitar tambang yang belum jelas penyebabnya. Sementara ratusan ribu ton biji tambang tembaga dikirim ke Morowali untuk diolah. Sebagian masyarakat merasa pulau ini dikuras habis mineralnya, tetapi tanpa seimbang dengan keuntungan lokal. Secara sederhananya, Wetar kini menjadi simbol kontras yang tajam antara hutan purba menampung satwa langka yang berhadapan dengan ekskavator dan tumpukan limbah tambang. Bahkan beberapa ahli mencatat menyebut tambang-tambang emas di Wetar dikelola buruk dan menjadi kekhawatiran lingkungan di masa mendatang. Pulau Wetar adalah mozaik kontras. Gunung berapi, hutan, dan laut biru bertemu dengan aktivitas tambang dan cita-cita konservasi. Di sini kita menyaksikan pelestarian ekosistem di depan mata yang sekaligus pertaruhan ekonomi baru. Video dokumenter ini mengajak kalian semua merasakan atmosfer magis Pulau Wetar. Dari desir angin hutan pegunungan hingga riuh lokal nelayan sambil merekam ketegangan masa depan pulau. Akankah kekayaan mineralnya diraih tanpa mengorbankan satwa langka dan hutan abadi? Ataukah tradisi adat dan usaha konservasi mampu menjaga Pulau Wetar tetap mistis dan lestari bagi generasi mendatang? Untuk dukungan Anda terhadap channel ini bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.